Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Tapi saat ini mari pusatkan perhatian kita di ayat kedua. Di situ dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, pemazmur menuliskan teks ini dalam konteks untuk mengajak umat Allah melakukan ritual peribadahan mereka di dalam bait Allah, yakni sebuah tempat yang dikhususkan oleh umat Allah untuk melakukan ritual keagamaan mereka. Ayat 3, pemazmur ingin mengajak umat-umat Allah menyadari bahwa kehidupan umat Allah itu dapat berlangsung semata-mata oleh karena penyertaan Allah, Sang Gembala itu. Oleh karena itu, umat Allah patut bersyukur dan bersorak-sorai atas kebaikan Allah itu di dalam peribadahan yang mereka lakukan di bait Allah. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan teks ini. Mari kita hayati, terlebih di dalam konteks kehidupan kita di masa pandemi saat ini. Saat ini kita dipaksa untuk berada di rumah dan tidak dapat melakukan peribadahan di dalam bait Allah, di gedung gereja kita. Lantas, Bapak Ibu, jika keadaannya seperti ini, masih bisakah kita menghadap Allah dengan penuh syukur dan sorak-sorai seperti bangsa Israel? Pandemi membuat kita melihat ibadah bukan lagi soal gereja. Pandemi membuat kita melihat ibadah bukan lagi tentang tempat. Pandemi membuka mata kita sehingga melihat kenyataan bahwa sebenarnya bait Allah itu tidak terbatas pada gedung gereja kita. Justru bait Allah itu melampaui tembok-tembok gedung gereja kita. Rumah kita adalah bait Allah. Setiap lantai dan tanah yang kita pijak adalah bait Allah. Allah hadir di dalam kehidupan keseharian kita. Ia hadir di bait Allahmu dan ia hadir di bait Allahku. Ia hadir di bait Allah kita masing-masing. Bapak Ibu, berkehidupan bersama dengan pandemi selama hampir 2 tahun pada akhirnya membuat kita sadar bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual keagamaan saja. Kita datang ke gereja, ikut persekutuan ini dan itu, ikut PA, berdoa, berpuasa, atau sebagainya. Lebih dari itu, pandemi mengembalikan makna ibadah kepada fitrahnya, yakni aboda, yang mempunyai akar kata ebed, yang berarti hamba atau budak. Itu berarti kalau kita terjemahkan, ibadah merupakan segala perbuatan yang dikerjakan oleh hamba, kita, umat Allah, sebagai bukti bakti kepada Sang Tuan, yaitu Allah itu sendiri. Ibadah merupakan segala perbuatan yang dikerjakan oleh kita, umat Allah, sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan, yaitu Allah kita. Ketika Anda makan, perlakukanlah makanan itu sebagai sebuah rahmat dari Allah. Hargailah makanan itu. Nikmatilah setiap suapannya sendok demi sendok dengan penuh rasa syukur. Karena ketika Anda makan, di situ Anda beribadah. Ketika Anda berolahraga, Bapak Ibu, lakukanlah setiap gerakan tubuh Anda dengan penuh kehati-hatian. Berolahragalah dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Karena ketika Anda berolahraga, di situ Anda sedang beribadah. Bapak Ibu, jika seluruh tempat di dalam keseharian kita adalah bait Allah,
maka ibadah adalah keseluruhan aksi kita, pikiran kita, perkataan kita, dan laku kita. Jika seluruh tempat di dalam keseharian kita adalah bait Allah, maka ibadah adalah keseluruhan aksi kita, pikiran kita, perkataan kita, dan laku kita adalah ibadah kita kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, tolonglah kami untuk menghayati segala pikiran, perkataan, dan laku kami sebagai ibadah kami yang sejati kepadamu. Amin.